Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Semoga mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi yang baru lagi. Tapi sebelum menyampaikan materi yang baru, Bapak ingatkan bahwa ini sudah bulan Maret. Sekitar pertengahan Maret kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi Bapak mengharapkan kalian semua untuk belajar sungguh-sungguh mulai dari yang pertama yaitu materi Pitagoras, terusnya lagi materi lingkaran. Lingkaran itu dibagi menjadi dua bagian, lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Lingkaran pertama dimulai dari pengertian lingkaran dan berakhir pada materi tembereng. Nah, itu untuk lingkaran yang pertama. Untuk lingkaran kedua dimulai dari materi sudut pusat dan berakhir sampai dengan jari-jari lingkaran dalam, jari-jari lingkaran luar segitiga, dan jari-jari lingkaran singgung luar segitiga. Dan Bapak juga sudah menjelaskan materi yang terakhir yaitu sudut antara dua tali busur yang dibagi menjadi dua bagian, sudut dalam tali busur dan sudut luar tali busur. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi yang terbaru. Materi ini sebenarnya bukan materi baru untuk kalian karena materi ini sudah dipelajari di sekolah dasar dulu, yaitu materi volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Jadi materi pada pertemuan hari ini yaitu volume dan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Anak-anak sekalian, materi bangun ruang sisi datar ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama materi kubus, yang kedua materi balok, dan yang ketiga materi prisma, dan keempat materi limas. Nah, anak-anak sekalian, materi kubus, balok, prisma, limas ini sudah dipelajari di sekolah dasar. Jadi pada pertemuan ini pertama Bapak mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari. Yang kedua menambah pengetahuan anak-anak sekalian supaya bisa lebih memahami lagi terhadap materi-materi tersebut. Nah, materi luas permukaan bangun ruang ini anak-anak sekalian dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama materi bangun ruang sisi datar dan yang kedua bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar ini dipelajari di kelas 8 semester kedua dan materi bangun ruang sisi lengkung dipelajari nanti di kelas 9 semester kedua juga. Nah, baiklah, Bapak akan melanjutkan materi ini yaitu materi kubus. Nah, ini materi kubus. Anak-anak sekalian, apa itu kubus? Nah, dari definisi kubus ini, kubus adalah suatu bangun ruang yang dibentuk oleh 6 buah bidang berbentuk persegi dan untuk setiap 3 persegi selalu tegak lurus satu sama lainnya. Bapak ulangi sekali lagi, yang dimaksud kubus adalah suatu bangun ruang yang dibentuk oleh 6 buah bidang berbentuk persegi dan untuk setiap 3 persegi selalu tegak lurus satu sama lainnya. Nah, berikut ini adalah gambar kubus ABCD EFGH. ABCD adalah bidang alas kubus dan EFGH adalah bidang atas atau tutup kubus. Nah, ini seperti ini anak sekalian gambarnya. Jadi kalau diminta untuk membuat gambar kubus, maka gambarnya seperti ini. Ini alasnya ABCD, meletakkan ABCD seperti ini, ABCD. Terusnya EFGH-nya diletakkan di tutupnya. ABCD-nya diletakkan di alas dan EFGH-nya diletakkan di tutup. Jadi harus seiringan. Jadi dimulai dari A,
BCD, dan EFGH ini harus seiringan. Artinya di atas A adalah E, di atas B adalah F, di atas C adalah G, dan di atas D adalah H. Nah, keterangan S itu adalah rusuk kubus. Jadi S rusuk kubus. Kubus ini dibangun oleh 6 buah bidang berbentuk persegi. Berarti persegi itu ukurannya sama. Dengan demikian, seluruh panjang rusuk kubus itu sama semua. Jadi kalau sini S, ini S, sini juga S. Artinya seluruh bidang alasnya panjang rusuknya S, terus tingginya juga S, terusnya untuk bidang tutupnya juga semuanya S semua ukurannya. S itu ada panjang rusuk kubus anak-anak sekalian. Nah, anak sekalian, menurut definisi tadi bahwasanya kubus itu dibentuk oleh 6 buah bidang berbentuk persegi. Mari kita sama-sama kita hitung. Nah, bidang yang pertama adalah bidang alas, A, B, C, D, 1. Yang kedua bidang tutup, E, F, G, H, 2. Yang kedua bidang yang depan ini, jadi E, F, A, B, E, F. A, B, E, F berarti bidang yang ketiga. Yang di belakang adalah bidang C, D, G, H. Terusnya lagi yang di samping sebelah kanan B, C, F, G. Ini yang bidang kelima. Dan yang keenam adalah bidang A, D, E, H. Jadi bidangnya ini ada 6 buah. Nah, semua bidangnya itu sekali lagi berbentuk persegi. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita hitung banyaknya rusuk. Nah, rusuk kubus. Rusuk kubus A, B, C, D, F, G adalah AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, EH. Ada 12 rusuk kubus. Jadi kalau kita lihat anak-anak sekalian, ini yang rusuk kubus ini adalah pertama ini AB, kedua BC, terus CD, AD. Terus kalau kita lihat yang depan adalah AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Semuanya ini ada 12 buah rusuk pada kubus. Nah, anak-anak sekalian, materi berikutnya adalah keliling kubus. Jadi kalau kita membuat kerangkanya seperti ini kerangka kubusnya saja, ini misalnya terbuat daripada kawat. Ini kawat pertama, kawat kedua, kawat ketiga, sampai kawat yang terakhir, kawat ke-12. Dan kawatnya semuanya itu dijumlahkan semua, maka hasil perhitungannya seperti anak sekalian. Sebelum membahas keliling kubus, Bapak akan sajikan dulu pengertian daripada keliling kubus itu sendiri. Keliling kubus adalah panjang seluruh rusuk kubus. Panjang seluruh rusuk kubus. Jadi keliling kubus dapat ditulis seperti ini. Jadi K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD ditambah AE dan seterusnya sampai yang terakhir adalah EH. Jadi ini kalau dijumlahkan S ditambah S ditambah S tambah S tambah S sampai S yang terakhir, ini S-nya ada sebanyak 12 buah. Baiklah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi karena ini perjumlahnya sama semua, maka hasilnya adalah 12S. Nah, ini anak-anak sekalian, inilah yang dimaksud dengan keliling kubus. Jadi keliling kubus rumusnya adalah 12S. Nah, ini Bapak tebalkan biar selalu ingat. Nah, anak-anak sekalian, jadi rumus yang pertama ini namanya rumus keliling kubus, rumusnya K sama dengan 12S. Jadi kalau anak-anak sekalian akan merancang rumah, nah rumah itu misalnya akan membuat rumah berbentuk kotak seperti ini saja, ini diperlukan ada berapa besi yang akan berdiri di sini. Nah, anak-anak sekalian, kalau misalnya satu tiang-tiang ini dipasangnya satu besi semua, maka kalau tingginya 4 meter, lebarnya 4 meter, semua 4 meter, maka kita bisa hitung anak-anak sekalian. Dengan rumus ini jadi K sama dengan 12S, 12 kali
kali 4 jadi 48. Nah, kalau satuannya meter, 48 meter dibutuhkan, artinya dibutuhkan besi sepanjang 48 meter. Nah, besi 48 meter. Nah, kalau di pasaran besi itu ukurannya 12 meter, jadi 48 meter dibagi 12, jadi 4. Jadi cukup beli 4 batang saja, 4 batang besi. Jadi kalau misalnya satu tiang ini dibutuhkan 4, jadi tinggal dikalikan 4. Jadi perlu sekitar 16 batang besi. Nah, itu anak-anak sekalian. Contoh yang satu, sebuah kubus memiliki rusuk 8,5 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, ini anak-anak sekalian ditanya berapa kelilingnya. Nah, ini sudah diketahui S 8,5 cm, ditanya K sama dengan berapa. Jadi kita gunakan rumus K sama 12S, jadi 12 kali 8,5 cm. Jadi 12 dikali 8,5, dapatnya 102 cm. Jadi keliling kubus tersebut ada sepanjang 102 cm. Contoh yang kedua, sebuah kubus memiliki keliling 100 cm. Berapakah panjang sisinya? Ini anak-anak sekalian, yang diketahui ini keliling. Jadi kalau tadi yang ditanya keliling, kalau sekarang soalnya ketemu berapa kelilingnya. Ditanya berapa panjang rusuk kubusnya atau berapa S-nya. Jadi diketahui K sama dengan 100, berapa S? Rumusnya nih jawab K sama 12S, jadi S itu sama dengan K dibagi 12. Karena ini pengali 12 terhadap S, maka nyari S adalah berubah jadi pembagi, jadi S sama dengan K dibagi 12. Jadi 100 dibagi 12, dapatnya 8/3 cm. Mudah sekali anak-anak sekalian ya. Contoh yang berikut, seorang anak ingin membuat kerangka kubus dengan ukuran 11 cm dengan menggunakan kawat. Ia mempunyai kawat yang panjangnya 110 cm. Apakah kawat yang tersedia mencukupi? Jika mencukupi, berapa sisanya? Nah, diketahui anak-anak sekalian, S-nya 11 cm. Panjang kawat yang tersedia ini P dilambangkan P besar, panjang kawat yang tersedia 140 cm. Ditanya kawat yang tersedia mencukupi atau tidak. Jadi P kalau mencukupi berarti P lebih daripada K. P itu panjang kawat tersedia, sedangkan K adalah keliling kubus atau panjang kawat untuk membuat kubus. Nah, ini K itu keliling kubus atau panjang kawat untuk membuat kubus. Nah, jadi kalau terjadi sisa maka P kurang K. Jadi kalau P dikurang K hasilnya positif, maka kawat itu sisa. Tapi kalau P dikurang K hasilnya negatif, maka kawat itu kurang. Mari kita sama-sama kita hitung. K sama 12S, jadi 12 kali 11, 132 cm. Jadi kawat yang ada atau kawat yang dibutuhkan ini 140. Nah, kawat yang dibutuhkan ini 132 cm. Sementara kawat yang ada adalah 140 cm. Jadi kawat yang ada itu ternyata lebih panjang daripada yang dibutuhkan. Nah, anak-anak sekalian, jadi ternyata P lebih dari K, artinya kawat yang tersedia mencukupi. Nah, sisa kawatnya P dikurang K. Jadi 140 cm dikurang 132 cm. Jadi sisa kawat sepanjang 8 cm. Jadi kawat tersisa 8 cm. Nah, ini anak-anak sekalian, soal-soal untuk menghitung keliling. Bapak memberikan contoh sebanyak 3 buah. Baiknya anak-anak sekalian, sekarang akan dipelajari kembali soal-soal yang berkaitan dengan bidang-bidang pada kubus. Nah, bidang-bidang pada kubus itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama namanya bidang frontal, yang kedua namanya bidang ortogonal. Jadi bidang-bidang pada kubus ada 2 macam, yaitu bidang frontal dan bidang ortogonal. Apa itu bidang frontal?
Bidang frontal adalah bidang-bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Yang merupakan bidang frontal adalah bidang ABEF dan bidang CDHG. Terus, apa itu bidang ortogonal? Bidang ortogonal adalah bidang-bidang yang tegak lurus dengan bidang frontal. Yang termasuk bidang ortogonal adalah bidang ABCD, bidang EFGH, bidang BCFG, dan bidang ADEH. Bidang ortogonal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya bidang alas, yaitu ABCD. Yang kedua bidang tutup atau bidang atas, namanya EFGH. Yang ketiga bidang sisi atau bidang dinding, yaitu bidang BCFG dan bidang ADEH. Baiklah, untuk lebih paham Bapak jelasin gambarnya, anak-anak sekalian dari gambar yang tadi. Nah ini, apa itu bidang frontal? Tadi bidang frontal ada bidang-bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Nah, anak-anak sekalian, yang menjadi bidang gambar ini adalah ini. Di komputer ini yang warna kuning ini semua. Nah, di warna kuning inilah kita akan menggambar. Atau kalau di tempat kalian, anak sekalian, yang untuk menggambar adalah kertas. Kertas itulah bidang gambar. Kalau Bapak mengajar di papan tulis, makanya menjadi bidang gambar adalah papan tulis. Jika Bapak menggambarnya di meja, makanya menjadi bidang gambar adalah meja. Nah, anak-anak sekalian, kita menggambar di sini di lembar yang warna kuning ini, inilah bidang gambarnya. Nah, tadi definisinya adalah bidang frontal adalah bidang-bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Nah, yang sejajar dengan bidang gambar ini anak-anak sekalian ini. Pertama bidang ABEF. ABEF. Nah, ini sejajar. Jadi kalau kita gambarkan, anak-anak sekalian seperti ini. Nah, ini bidang ini kan sejajar ini, letakkan di sini juga sejajar dengan yang warna kuning ini. Nah, bidang inilah yang namanya bidang frontal. Jadi kalau letakkan di sini, inilah namanya bidang ABEF. Bisa juga diletakkan di belakang. Nah, di belakang di sini. Nah, ini bidang CDGH. Ya, anak-anak sekalian, bidang CDGH sama bidang ini sejajar ini. Nah, ini sejajar. Nah, ini sejajar. Nah, anak-anak sekalian. Jadi bidang ABEF dan bidang CDGH ini dinamakan bidang frontal. Terusnya lagi ada yang namanya bidang ortogonal. Bidang ortogonal adalah bidang-bidang yang tegak lurus dengan bidang frontal. Nah, ini anak sekalian, bahwa kalau kita lihat gambarnya sepertinya tidak lurus, tetapi aslinya ini bahwa bidang ABEF ini pasti tegak lurus dengan bidang yang di alas, ini bidang alas. Tegak lurus dengan bidang tutup. Tegak lurus dengan bidang sisi ADEH. Tegak lurus juga dengan bidang BCFG. Nah, bidang-bidang yang ini nilai namanya bidang ortogonal. Bidang-bidang yang tegak lurus dengan bidang frontal. Nah, bidang frontal tadi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada bidang alas. Nah, ini berarti ABCD. ABCD ini pasti tegak lurus dengan bidang ABEF. Tegak lurus juga pasti dengan CDGH. Ini pasti tegak lurus. Demikian juga dia pasti tegak lurus dengan bidang ADEH. Tegak lurus dengan bidang BCFG. Nah, cuma istilahnya diganti, diberi nama. Yang di bawah ini namanya bidang alas, yang di atas namanya bidang tutup, yang di kiri kanan namanya bidang sisi. Bidang sisi kiri, bidang sisi kanan. Kalau di Bapak menghadap sini, bisa bidang sisi kanannya adalah BCFG, bidang sisi kirinya adalah ADEH. Nah, inilah yang dinamakan dengan bidang ortogonal.
Paham ya anak-anak sekalian? Ini yang dimaksud dengan bidang-bidang dalam kubus. Yang berikutnya lagi ada yang namanya diagonal bidang. Hati-hati, tadi ada namanya bidang diagonal, sekarang ada diagonal bidang. Istilah ini dibalik tetapi maknanya berbeda. Kalau yang pertama tadi bidang diagonal, diagonal bidang. Nanti bidang diagonal ada tersendiri. Nah, diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dan terletak pada satu bidang. Bapak ulangi sekali lagi. Diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang saling berhadapan dan terletak pada satu bidang. Kita perhatikan gambarnya anak-anak sekalian. Kita pandang saja bidang ABEF. Nah, ini anak-anak sekalian, definisi tadi adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut saling berhadapan dan terletak pada satu bidang. Kita pandang satu bidang ini saja, bidang ABEF. Nah, titik A ini berhadapan dengan titik F, ditarik garis lurus. Nah, jadi garis lurusnya adalah garis lurus AF. Demikian juga titik B berhadapan dengan titik E, ditarik garis lurus. Garis lurus namanya garis BE. Nah, anak sekalian, AF, BE ini namanya diagonal bidang. Namanya diagonal bidang. Demikian juga untuk yang bidang CDGH. Ini bisa tarik garis dari titik D ke titik G, dari titik C ke titik H. Jadi ada juga diagonal bidangnya, yaitu diagonal bidang DG dan diagonal bidang CH. Jadi kalau kita hitung, nak, setiap bidang ini ada diagonal bidangnya sebanyak 2 buah. Karena bidangnya ini ada 6 buah, jadi kalau dikalikan 2, maka banyaknya diagonal bidang ada sebanyak 2 kali 6. Berarti ada 12 diagonal bidang. Nah, ini bidang-bidangnya AF, BE, terusnya DG, CH, di alas ini AC, BD, yang ditutup EG, FH. Nah, terusnya lagi yang di samping kiri, samping kanan, sisi kiri, sisi kanan, BG, CF, terusnya lagi AH, DE, terus yang di alas AC, BD, dan yang ditutup FH, EG. Nah, ini diagonal bidang pada kubus. Ada sebanyak 12 diagonal bidang. Ini penjelasannya dari gambar di atas. Diagonal bidang adalah garis AF, BE, BG, CF, DE, AH, dan seterusnya sampai FH. Ada 12 diagonal bidang kubus. Karena panjang rusuk kubus sama dengan panjang diagonal bidang, dari 12 diagonal bidang adalah sama. Nah, sekarang kita hitung saja berapa panjang diagonal bidang untuk satu bidang. Misalnya kita memandang bidang ABEF, ini bidang frontal, kita ambil satu saja karena ada 6 bidang. Jadi kita ambil semua satu saja karena panjang diagonal bidang itu semuanya sama, anak-anak sekalian. Jadi anak-anak sekalian, ini gambar persegi. Nah, sifat dari persegi yang pertama adalah panjang rusuknya sama, yang kedua adalah sudutnya, keempatnya adalah siku-siku. Jadi ini sudut A ini siku-siku, sudut B siku-siku, sudut F siku-siku, dan sudut E siku-siku. Jadi kalau kita tarik diagonal bidang ke sini dari titik A ke titik F, maka terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini anak-anak sekalian. Siku-sikunya titik B.
Nah, DB ini adalah singkatan diagonal bidang. DB adalah diagonal bidang. Kita lanjutkan lagi anak-anak sekalian. Karena ini segitiga siku-siku dan kebenaran ini S sama S berarti panjangnya sama, ini segitiga siku-siku sama kaki. Kita turunkan rumusnya. Wah, panjang diagonal bidang AF. AF ini diagonal bidang menurut ilmu Pitagoras adalah kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. Jadi sisi terpanjang ini adalah AF dan sisi siku-sikunya adalah AB dan BF. Jadi kalau menurut Pitagoras ini sama dengan AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, karena AF itu diwakili dengan DB, maka kita tulis DB kuadrat sama dengan, dan AB ini diganti S. Jadi S kuadrat, BF diganti S, jadi S kuadrat. Jadi 1S kuadrat ditambah 1S kuadrat. Dapatnya 2S kuadrat. Ini dapatnya 2S kuadrat. Nah, sekalian, apabila tanda kuadrat ini yang ada di sebelah kiri ini kita buang, maka pindah ke ruas kanan menjadi akar. Jadi menjadi akar 2S kuadrat. Menurut ilmu akar, ini bisa dipecah menjadi 2, yaitu akar 2 dikali akar S kuadrat. Jadi akar 2 ini bilangannya irasional, jadi tidak kita hitung. Maka yang bisa kita keluarkan akarnya adalah akar S kuadrat. Akar S kuadrat adalah S. Contohnya, berapa akar 3 kuadrat? Nah, 3 kuadrat itu kan 9. Akar 9 adalah 3. Jadi kalau akar 3 kuadrat, kuadratnya dihilangkan, langsung muncullah 3. Jadi ini akar 2S. Nah, orang matematik sering menyingkatnya akar 2S ini adalah S akar 2. Jadi, anak-anak sekalian, panjang untuk setiap diagonal bidang pada kubus adalah DB sama dengan S akar 2. Bapak ingatkan sekali lagi bahwa rumus diagonal bidang adalah S akar 2. Ini Bapak kasih rumus yang kedua. Nah, anak sekalian, Bapak berikan contoh yang keempat. Sebuah kubus memiliki rusuk 15 cm. Berapa kepanjang diagonal bidangnya? Ini diketahui S 15 cm. Ditanya berapa dB? dB ini adalah diagonal bidang. Nah, rumusnya adalah dB sama S akar 2. S-nya 15 berarti 15 akar 2. Nah, ini kalau nanti di soal pilihan ganda nanti ada soal yang mengubah jadi desimal, maka nilai akar 2 ini adalah 1,414 atau 1,4142. Jadi kalau 15 dikali dengan 1,414 dapatnya 21,21. Jadi panjang diagonal bidangannya adalah 21,21. Contoh yang kelima, keliling rusuk kubus 162 cm. Berapakah panjang diagonal bidangnya? Nah, anak-anak sekalian, ini yang diketahui keliling rusuk kubusnya atau keliling yang diketahui. Oleh karena itu kita harus mencari berapa nilai S. Diketahui K 162, berapa dB? Kita masukkan ke sini, K sama dengan 162, jadi K adalah rumus tadi 12S. Jadi 12S sama dengan 162, berarti S sama dengan 162 dibagi 12, dapatnya 13,5. Nah, rumus diagonal bidang adalah S akar 2, jadi 13,5 cm kali akar 2. 13,5 kali akar 2 cm. Nah, akar 2 cm ini adalah
1,414. Jadi 13,5 dikali 1,414. Dapatnya 19,089 cm. Selagi anak-anak sekalian masih berpedoman dengan rumus-rumus yang Bapak berikan, itu semua yang menyangkut dengan diagonal bidang akan bisa dihitung. Baiklah, Bapak berikan contoh. Sekarang contoh yang ke-6. Panjang salah satu diagonal bidang sebuah kubus adalah 25 akar 2 cm. Berapakah keliling kubusnya? Berarti kita harus menemukan dulu berapa S-nya. Ini diketahui dB-nya 25 akar 2. Ditanya berapa K. Jadi dB 25 akar 2. Jadi rumus dB adalah S akar 2 sama 25 akar 2. Jadi S sama dengan 25 akar 2 cm dibagi akar 2. Jadi akar 2 bisa sama akar 2 bisa dicoret karena pembagian. Jadi akar 2 dibagi akar 2 adalah 1. 25 kali 1 dapatnya 25. Jadi ditemukan berapa nilai daripada panjang rusuk kubus adalah 25 cm. Nah, rumus keliling kubus rumus adalah K sama 12S. Jadi 12 dikali dengan 25 cm dapatnya 300 cm. Jadi panjang keliling kubus yang dimaksud dalam soal ini adalah 300 cm. Contoh ke-7. Panjang diagonal bidang sebuah kubus 80 cm. Berapakah keliling kubus? Nah, ini diketahui dB 80 cm. Nah, tadi bedanya kalau tadi ada bentuk akarnya, yang ini tidak ada bentuk akarnya. Ini Bapak berikan dua model dengan tipe soal yang sama, dengan nilai diagonal bidang berbeda. Ada yang berbentuk akar, ada yang tidak berbentuk akar. Nah, nanti bagaimana cara menghitungnya itu anak-anak sekalian? Nah, dB diketahui 80 cm, jadi S akar 2, rumus dB S akar 2 80 cm, berarti S 80 cm dibagi akar 2, atau 80 dibagi 1,414, dapatnya 56,577. Nah, yang tanya berapa keliling? Jadi kelilingnya bisa kita hitung, rumusnya adalah K 12S. Jadi 12 kali 56,577, kalau dikalikan ini dapatnya 678,924 cm. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi pembahasan mengenai diagonal bidang. Selain diagonal bidang, ada lagi yang namanya diagonal ruang. Definisi daripada diagonal bidang dengan diagonal ruang hanya berbeda sedikit, anak-anak sekalian. Marilah kita simak apa itu definisi daripada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut saling berhadapan dan terletak di dalam ruang. Jadi perbedaannya di sini, letak perbedaannya. Kalau diagonal bidang terletak di dalam bidang, kalau diagonal ruang terletak di dalam ruang. Jadi garisnya itu melintasi ruangan. Kalau tadi garisnya nempel di bidang. Nah, ini bedanya di situ. Kita perhatikan ini anak sekalian. Definisinya tadi adalah garis yang menghubungkan dua buah titik sudut saling berhadapan dan terletak di ruang. Titik A berhadapan dengan titik G. Ini kalau kita pandangan ruang, bukan pandangan bidang. Jadi A berhadapan dengan G, ditarik garis. Nah, garisnya ini melintasi ruangan. Ya, anak sekalian, dari titik titik A ke titik G. Terus dari titik C ke titik E. Jadi garis CE. Ini pun melintasi ruangan. Terusnya lagi dari titik B ke titik H. Ini garis BH. Garis BH juga ini melintasi ruangan. Terus dari titik D ke titik F. Ini pun sama melintasi ruangan juga. Jadi ada 4 buah diagonal ruang dalam
satu buah kubus. Jadi diagonal ruangnya itu yang pertama adalah diagonal ruang AG, yang kedua CE, yang ketiga BH, yang keempat adalah DF. Nah, ini diagonal ruang yang ada dalam sebuah kubus. Jadi garis AG, CE, BH, dan DF adalah diagonal ruang kubus. Ada 4 buah diagonal ruang kubus. Panjang diagonal ruang kubus sebagai berikut. Nah, anak sekalian, walaupun garisnya itu ada 4 buah, tapi panjangnya itu kalau diukur, kubusnya ukurnya pas, pengaturannya benar, pasti panjang diagonal ruangnya itu sama. Keempat-empatnya panjang diagonal ruangnya sama. Baiklah, kita sama-sama kita turunkan rumus daripada diagonal ruang. Jadi kalau kita pandang seperti ini anak-anak sekalian, bahwa kita akan mencari AG, berarti ini perjalanannya dari, kalau menurut Pitagoras, ini AC ditambah CG. Jadi inilah segitiga siku-siku, yang siku-sikunya di titik C. Jadi segitiga siku-siku ACG. Nah, menurut ilmu Pitagoras, kuadrat sisi terpanjang atau kuadrat sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Nah, sisi terpanjangnya adalah AG dan dua sisi siku-siku yang lain adalah AC dan CG. Jadi kalau kita hitung, maka dapatlah AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Jadi, anak-anak sekalian, ini ternyata AC ini pun segitiga siku-siku. Kalau dilihat dari segitiga ABC, ini siku-sikunya di B. Jadi ini sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sehingga nilai C, ini nilai AC, C kuadrat bisa diganti dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, tingginya adalah CG, jadi CG kuadrat. DR kuadrat, ini kita ganti, ini berarti S kuadrat tambah S kuadrat. Terus CG juga diganti S kuadrat, maka akan dapat ini yang di dalam ada 2S kuadrat. Ini tambah S kuadrat, dapatlah 3S kuadrat. Jadi, kalau kuadratnya ini kita buang, maka di sini tinggal DR saja, tapi di sebelah kanan berubah jadi akar, DR sama dengan akar 3S kuadrat. Seperti yang tadi, bahwa ini bisa dipilah menjadi akar 3 dikali akar S kuadrat. Akar S kuadrat adalah S, jadi dapatlah akar 3S. Jadi didapatlah rumus S akar 3. Jadi panjang diagonal ruang kubus adalah, ini rumusnya Bapak tuliskan. Rumus yang ketiga, DR adalah S akar 3. Jadi berbeda sedikit anak-anak sekalian, kalau diagonal bidang tadi rumusnya adalah S akar 2. Kalau diagonal ruang rumusnya S akar 3. Kalau S akar 4 tidak ada anak-anak sekalian. Adanya S akar 2 dan S akar 3. S akar 2 itu rumus diagonal bidang, S akar 3 adalah rumus diagonal ruang. Bapak berikan sebuah contoh. Ini contoh. Keliling sebuah kubus 96 cm, berapakah panjang diagonal ruangnya? Nah, ini kalau setiap kita akan menghitung parameter dalam kubus, itu kita pertama harus menemukan berapa S-nya dulu. Panjang rusuknya berapa. Jadi rumusnya keliling sama dengan 12S. Berarti kalau S itu sendiri adalah K dibagi 12. Jadi 36 dibagi 12, 8 cm. Nah, DR rumusnya S akar 3, jadi 8 kali akar 3, jadi 8 akar 3. Nilai 8 nilai akar 3 itu nilainya anak sekalian adalah 1,732. Kalau akar 2 tadi 1,414. Nah, ini kalau akar 3 1,732. Jadi 8 dikali 1,732 dapatnya 13,856.
Ini kalau sampai hitungannya sampai ke tingkat desimal. Tapi kalau disajikan dalam bentuk akar saja, maka diberhenti sampai di sini anak-anak sekalian. Nah ini. Contoh yang ke-9. Sebuah kubus memiliki diagonal bidang 17,56, berapakah diagonal ruangnya? Nah ini diagonal bidang, ini menarik soalnya diagonal bidang diketahui berapa diagonal ruang. Jadi DB dan DR. DB diagonal bidang, DR diagonal ruang. DB rumusnya adalah S akar 2. Jadi DB 17,58, jadi S akar 2 17,58 berarti S 17,58 dibagi akar 2. Jadi 17,58 dibagi 1,414 dapatnya 12,433. Nah, diagonal ruangnya rumusnya ini anak sekalian S akar 3. Jadi 12,433 dikali 1,732. Kalau kita hitung dalam bentuk desimal, diambil 3 desimal, maka dapatnya 21,534 cm. Itulah panjang diagonal ruang yang dimaksud dalam soal tersebut. Bapak tambah satu lagi contoh soal, yaitu masih berkaitan dengan diagonal ruang. Diagonal ruang sebuah kubus 6 akar 3 cm, berapakah diagonal bidangnya? Diagonal ruangnya 6 akar 3, berapakah dB-nya? Jawab, DR sama 6 akar 3. DR terumusnya S akar 3, jadi 6 akar 3 berarti S 6 akar 3 dibagi akar 3, ini bisa dicoret akar 3 dibagi akar 3, jadi dapatnya 6, jadi DB rumusnya S akar 2, jadi 6 kali akar 2, jadi 6 kali 1,414, dapatnya 8,484. Nah ini anak-anak sekalian yang menyangkut dengan diagonal bidang, diagonal ruang. Adapun materi berikutnya Bapak akan membahas judulnya bidang diagonal. Ada perbedaan sedikit, tadi ada diagonal bidang, sekarang kalau dibalik menjadi bidang diagonal. Walaupun tulisannya dibalik, maka maknanya berbeda dan hasil gambarnya pun berbeda. Kalau diagonal bidang, kalau dibuat gambar, gambarnya adalah garis lurus. Tapi kalau bidang diagonal, maka hasilnya adalah bidang. Nah, itu perbedaannya di situ anak-anak sekalian. Kalau diagonal bidang adalah garis, kalau bidang diagonal adalah hasilnya bidang. Tapi bidang yang bagaimana? Marilah kita sama-sama kita simak definisinya. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk oleh sepasang rusuk kubus dan sepasang diagonal bidang yang sejajar dan terletak di dalam ruang. Jadi Bapak ulangi lagi, bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk oleh sepasang rusuk kubus dan sepasang diagonal bidang yang sejajar dan terletak dalam ruang. Nah ini gambarnya anak-anak sekalian, contohnya. Contoh bidang diagonal. Jadi lihat gambar ini BCEH. Ternyata melihat gambar ini BCEH ini dibentuk oleh sepasang rusuk kubus ini. Pasangannya BC berpasangan dengan EH. Sejajar. Sepasang rusuk kubus yang sejajar. Dan sepasang diagonal bidang yang sejajar. Nah ini diagonal bidang BE dengan CH. Jadi kalau kita gambar seperti gambar lintasan tangga. Ya, anak sekalian ini. Nah, dari sini akan naik ke atas. Nah, ini naik ke atas ini. Nah. Jadi
bukan bidang B, C, E, H saja anak-anak sekalian. Di sini ada 6 nanti bidang diagonal yang bisa dibentuk. Bisa kalau kita bentuk dari AF dengan DG, maka akan bentuk bidang AF DG. Ini pun bidang diagonal juga. Gambar di atas adalah salah satu bentuk bidang diagonal. Ada 6 bidang diagonal dalam kubus. Bidang-bidang itu adalah yang pertama bidang BCEH, yang kedua bidang ADFG, yang ketiga bidang ABHG, dan yang ketiga bidang CDEF, ACEG, dan BDHF. Nah, luas bidang diagonal bisa kita hitung, yaitu luas bidang diagonal. Nah, karena ini bentuknya persegi panjang, anak-anak sekalian, bentuk ini bentuk persegi panjang. Bentuknya persegi panjang. Ada menurut ilmu kelas 7, hitung persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah BE, lebarnya adalah BC. Jadi kalau kita hitung anak-anak sekalian, maka BC kali BE, S dikali S akar 2. Jadi dapatnya S kuadrat akar 2. Inilah rumus yang keempat. Rumus menghitung luas diagonal bidang. Rumus luas diagonal bidang adalah S kuadrat akar 2. Kalau rumus diagonal bidang adalah S akar 2. Kalau rumus luas bidang diagonal adalah S kuadrat akar 2. Hati-hati, rumusnya juga hampir mirip. Yang untuk diagonal bidang, rumusnya S akar 2. Kalau dibalik bidang diagonal, rumusnya S kuadrat akar 2. Jadi salah menempatkan rumus, maka akan salah hasilnya. Contoh 11, sebuah kubus memiliki diagonal bidang 15 cm. Berapakah luas salah satu bidang diagonalnya? Ketahui DB 15 cm. Berapakah LBD? Kita hitung DB 15 berarti S akar 2 sama 15. Jadi S 15 bagi akar 2. Jadi rumus LBD adalah S kuadrat akar 2. Yang ini S-nya kita ganti. Jadi kali akar 2 nih LBD. Jadi kita gantikan jadi 15 per akar 2 kuadrat. Jadi kalau dikuadratkan ini menjadi akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah ini bisa kita coret ini anak-anak sekalian. Nih akar 2. Kita coret jadi dapatlah 225 dibagi akar 2. Jadi 225 dibagi 1,414. Jadi kalau kita hitung dapatlah 159,123. Nah, anak-anak sekalian, contoh yang ke-12. Luas salah satu bidang diagonal 100 cm persegi, berapakah keliling, berapakah diagonal bidang, berapakah diagonal ruang. Jadi ini soal ini yang diketahui adalah LBD-nya 100 cm persegi. Ditanya berapa keliling, berapa diagonal bidang, berapa diagonal ruang. Jadi LBD 100 cm, jadi rumusnya S kuadrat akar 2. Jadi sama dengan 100, jadi S kuadrat sama dengan 100 dibagi akar 2. Jadi 100 dibagi 1,414. Kalau kita hitung dapatnya 70,7214. Kalau akarnya dibuang, kuadratnya dibuang, maka akan muncullah akar. Jadi S sama dengan akar 70,7214. Dapatnya 8,41. Nah, kalau S sudah ditemukan anak sekalian, maka untuk menghitung selanjutnya tidak akan menjadi masalah. Tinggal masukkan ke rumus. Nah, rumus keliling 12S, jadi
12 kali 8,41 dapatnya 100,92. Kalau tanya berapa diagonal bidang, rumusnya DB sama S akar 2, jadi 8,41 kali 1,414, jadi dapatnya 11,892. Demikian juga kalau ditanya berapa diagonal ruangnya, karena S sudah ditemukan, maka kita bisa cari DR S akar 3, jadi 8,41 kali 1,732, jadi dapatnya 14,566. Nah, sampai sini Bapak cukupkan untuk materi bidang diagonal, karena masih panjang. Masih 2 materi lagi, yaitu volume dan luas permukaan. Volume kubus. Anak-anak sekalian, untuk menghitung volume kubus, ini karena kubus berbentuknya prisma. Prisma itu menghitung volumenya adalah luas alas kali tinggi. Nah, ini waktu pada saat di kelas 6 SD atau 5 SD, pelajaran tentang prisma, itu menghitung volume adalah luas kali tinggi atau luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kalau melihat kubus itu ada luas bidang ABCD dan tingginya adalah CG. Luas alasnya itu adalah S kuadrat dan tingginya adalah S. Jadi S kuadrat kali S dapatnya S pangkat 3 atau S kubik. Jadi rumus volume kubus adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S. Atau ada yang mengatakan juga S kubik. Ini rumus ini sudah tidak asing lagi untuk anak sekalian, karena di SD pun sudah pernah dipelajari rumus volume kubus. Nah, baiklah kita lihat contohnya terlebih dahulu agar lebih mantap untuk mempelajarinya. Sebuah kubus memiliki luas bidang diagonal 16 akar 2. Berapakah volumenya? Ini luas bidang diagonal. Jadi LBD-nya 16 akar 2. Ditanya berapa volume. Jadi LBD 16 akar 2. Jadi LBD S kuadrat akar 2 sama dengan 16 akar 2. Jadi S kuadrat 16 akar 2 dibagi akar 2. Jadi S kuadrat. Ini bisa dicoret. Dapatlah S kuadrat sama dengan 16. Jadi S sama dengan akar 16. Akar 16 adalah 4. Ini anak sekalian, jadi prosesnya kita menemukan dulu berapa S-nya. Setelah S ketemu, tinggal soalnya apa yang ditanya. Yang bertanya adalah berapakah volume. Jadi volume rumusnya S pangkat 3. Jadi 4 cm pangkat 3, 4 cm kali 4 cm kali 4 cm. Dapatnya 64 cm pangkat 3. Nah, ini anak sekalian, kalau soalnya langsung diketahui berapa S-nya, langsung hitung saja rumus volumenya S pangkat 3. Tetapi untuk tingkat SMP biasanya tidak seperti itu. Biasanya yang ketahui luas bidang diagonal, luas diketahui berapa panjang diagonal bidangnya atau panjang diagonal ruangnya. Kita prosesnya mencari S dulu, setelah S ketemu baru menghitung berapa volumenya. Inilah soal-soal yang berkaitan dengan volume untuk kubus. Dan terakhir, Bapak akan membahas masalah luas permukaan kubus. Luas permukaan sering dinamakan juga luas sisi. Di luas permukaan, nama lainnya adalah luas sisi. Luas permukaan
Luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh bidang kubus. Jadi tadi sudah kita bahas, bidang kubus ada 6. Jika dibentuk kubus dipotong-potong sehingga terbentuk jaring-jaring kubus sebagai berikut. Nah, ini anak sekalian salah satu bentuk daripada kubus yang telah dipotong-potong. Kalau dipotong-potong seperti ini anak-anak sekalian. Jadi ini potongan daripada sebuah kubus. Ternyata bidangnya seperti ini. Nah, ini yang bidang alas. Yang ini bidang sisi sebelah kiri, ini bidang sisi sebelah kanan, ini tutup. Nah, yang ini ABEF ini bidang frontal atau bidang bagian depan, ini bidang bagian belakang. Anak-anak sekalian, jadi ada 6 kubus. Nah, kalau kita jumlahkan seluruh bidang ini, itulah yang dinamakan luas permukaan. Jadi luas alas, jadi bidang ini bidang ADEH, bidang ABCD, bidang BFCG, bidang FEEFGH, bidang ABEF, bidang CDHG, ini kita jumlahkan, maka itulah yang dinamakan luas permukaan kubus atau luas permukaan seluruh kubus ini. Ya, anak sekalian, jadi ini alas, dindingnya semua jumlahkan sama tutup, itulah luas permukaan bidang kubus. Nah, anak sekalian, kalau kita turunkan rumus, maka LP itu luas bidang ABCD ditambah luas bidang ADEH ditambah luas bidang BCFG ditambah luas bidang EFGH ditambah luas bidang ABEF ditambah luas bidang CDHG. Nah, ini karena bentuknya persegi semua, maka setiap bidang itu punya luas S kuadrat, S kuadrat, S kuadrat, S kuadrat, S kuadrat, S kuadrat. Jadi rumusnya 6S kuadrat. Jadi luas permukaan kubus seluruhnya disingkat LP adalah 6S kuadrat. Kemudian ada lagi luas permukaan kubus tanpa tutup, jadi tutupnya dicopot. Nah, contohnya misalnya bak mandi. Nah, bak mandi itu tidak ada tutup. Nah, itu maka dinamakan luas permukaan tanpa tutup. Jadi kalau tutupnya dibuang, tinggal hilang satu tutup, satu bidang, hilang satu bidang. Jadi 6 dikurang 1, jadi dapatnya 5. 5S kuadrat. Demikian juga ada yang namanya luas selimut. Luas selimut. Nah, dia tutupnya sama alasnya dicopot. Nah, dibuang tutup sama alasnya. Jadi ada 2 bidang yang hilang yang sejajar itu. Yaitu bidang tutup dan bidang alas. Jadi hilang 2. Dari 6 hilang 2, jadi dapatnya 4. Inilah rumus luas permukaan selimut kubus atau dinding kubus, boleh katakan juga dinding-dindingnya. Jadi dinding yang ada, karena tutup dan alasnya itu tidak ada. Nah, sekalian, Bapak kasih sebuah contoh, sebuah kubus memiliki volume 125 cm3, berapakah? Pertama, luas permukaan kubus. Yang kedua, luas permukaan kubus tanpa tutup. Yang ketiga, luas selimut kubus. Diketahui volume 120 cm3, ditanya berapa LP, berapa LPTT, berapa LPS. Jadi volume 125 cm3, jadi S pangkat 3 125, berarti S sama akar pangkat 3 dari 125, dapatnya 5. Jadi panjang rusuknya 5 cm. Yang kedua, yang berikutnya kita nyari luas permukaan kubus.
Jadi rumusnya tadi LP 6S kuadrat, jadi 6 kali 5 kuadrat, 6 kali 25, dapatnya 150. Yang B, luas permukaan tanpa tutup, rumusnya 5S kuadrat, jadi 5 kali 5 pangkat 2, 5 kali 25, dapatnya 125. Yang berikutnya C. Yang C adalah luas selimut kubus, rumusnya 4S kuadrat, jadi 4 kali 5 kuadrat, 4 kali 25, dapatnya 100. Contoh terakhir, contoh 15. Sebuah kubus memiliki luas bidang diagonal 169/2. Berapakah A. Keliling kubus, B. Panjang diagonal bidang, panjang diagonal ruang, volume kubus, luas permukaan kubus, luas permukaan kubus tanpa tutup, luas selimut kubus. Anak-anak sekalian, baiklah kita bahas sama-sama. Di luas bidangnya 169/2, jadi S kuadrat akar 2, 169/2. S kuadrat sama dengan 169/2. Jadi S kuadrat sama dengan 169. Jadi S akar 169 dapatnya 13. Ditanya keliling kubus, rumusnya 12S, 12 kali 13, 156. B. Panjang diagonal bidang kubus. C. Jadi 13 kali akar 2, 13 kali 1,414, jadi dapatnya 18,382. Yang berikutnya berapa panjang diagonal ruang? Rumusnya DR S akar 3, jadi 13 kali akar 3, jadi 13 kali akar 3 diubah jadi 1,732, jadinya 22,516. Yang berikutnya kalau menghitung volume kubus, rumusnya P S pangkat 3, jadi 13 pangkat 3. Jadi ini samanya 13 kali 13, 13 kali dapatnya 2197 cm kubik. Berikutnya luas permukaan kubus, rumusnya 6S kuadrat, jadi 6 kali 13 kuadrat, 13 kuadrat 169, jadi 6 kali 169, dapatnya 1014. Jadi luas permukaan kubusnya 1014. Yang berikutnya luas permukaan kubus tanpa tutup, rumusnya LPTT 5S kuadrat, jadi 5 kali 13 kuadrat, 5 dikali 169. Jadi dapatnya 845 cm persegi. Berikutnya lagi, menghitung luas selimut kubus atau luas dinding kubus. Rumusnya 4S kuadrat, 4 kali 13 kuadrat, 13 kuadrat 169, jadi 4 kali 169, dapatnya 676 cm persegi. Nah itu anak-anak sekalian, materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini tentang kubus. Nah, kubus ini banyak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kait-kaitan dengan kubus, ini ilmunya sudah Bapak ajarkan. Tinggal penerapannya untuk anak-anak sekalian dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, anak sekalian ini ada tugas bangun ruang, tugas kubus. Nah, untuk bangun ruang ini baru tugas pertama untuk bangun ruang. Ini Bapak harap dikerjakan karena setiap tipe soal itu sudah Bapak buat contohnya. Jadi Bapak memberikan contoh sebanyak 15 dan Bapak ingin tahu sampai seberapa jauh kalian mempelajari ilmu tentang kubus ini. Untuk mengetahui berapa kemampuan kalian dalam menguasai ilmu kubus, maka Bapak ukur satu persatu tentang soal-soal yang telah Bapak berikan pada pertemuan kali ini.
Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada topik ini. Nanti soal-soal ini akan Bapak kirim melalui WhatsApp lengkap dengan PDF-nya. Jadi Bapak kirim dalam bentuk PDF supaya bisa di-download, bisa dicetak, dan bisa dipelajari. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.